Pada kali ini kita akan bicara mungkin agak luas tetapi justru sangat penting. Ada sebuah buku Kapitalisme, sebuah pengantar singkat. Nah, dalam buku ini menarik apa? Ialah bahwa dikatakan bahwa pada bulan April 1601 Kongsi Dagang Hindia Timur Britania mengirimkan ekspedisi pertamanya ke Hindia Belanda. Nah, selama ini kan yang kita ingat cuma yang diajarkan VOC. Nanti kalau sudah dalam perkembangannya pada 1811 sampai 1816 baru cerita tentang Inggris karena Belanda dikalahkan lalu gitu. Tapi dan ini menariknya apa? Menariknya adalah bahwa Kongsi Dagang Hindia Timur Britania ini mengirimkan ekspedisi ke Hindia Belanda pada 1601. VOC 1602, jadi berarti Inggris lebih dulu kan. Nah, sekitar 18 bulan, 4 kapalnya yang bernama, jadi ada 4 kapal yang dikirimkan. Ya, bernama Ascension, Dragon, Hector, dan Susan. Itu nama 4 kapal. Kembali dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dengan sebuah kargo yang kebanyakan berisi rempah-rempah. Nah, kesuksesan pelayaran ini berujung dengan ekspedisi kedua dan seterusnya, walaupun pada ekspedisi keempatnya hancur kapalnya. Tapi apa yang mau dikatakan di sini adalah bahwa kolonialisme dengan kongsi dagangnya Britania itu berkaitan erat dengan perkembangan kapitalisme ke depan. Gitu. Jadi nanti kapitalisme perdagangan dimulai dengan ini, nanti kemudian ada kapitalisme industri dan seterusnya. Nah, ini kaitannya apa? Kaitannya dengan nanti perkembangan lebih lanjut adalah terjadinya penjajahan ke wilayah-wilayah seperti Inggris menjajah India di Asia dan seterusnya, dan VOC nanti dalam persaingan, VOC Belanda bersaing dengan Inggris, tapi kemudian Belanda dengan VOC-nya berhasil menguasai wilayah kita. Nah, apa yang menarik di situ? Yaitu tadi perkembangan kapitalisme. Mengapa Inggris? Jadi lahirnya kapitalisme itu dimulai dari tadi, kemudian Inggris nanti dalam perkembangannya tidak hanya di samping di samping kapitalisme dagangnya dan seterusnya, nanti berkembang kapitalisme industrinya. Lahir adanya yang disebut dengan industri tekstil dan sebagainya. Tetapi dalam perkembangan kapitalisme industrinya melahirkan hal yang buruk, dalam arti bahwa industri yang dibangun mempekerjakan anak-anak, bahkan anak-anak 7 tahun dan seterusnya, dan kemudian juga melahirkan, dan nanti oleh karena situasinya melahirkan organisasi buruh. Mulai jadi ada pemilik pabrik, ada pekerjanya, dan seterusnya. Kalau pabriknya tidak ada pekerja, tidak ada buruhnya, kan tidak mungkin jalan. Gitu. Nah, tetapi dalam kebutuhan pekerjaan, ternyata bahwa pemilik pekerja ini mencari pekerja yang bisa digaji dengan semurah mungkin.
Nah, dalam kaitan itulah maka anak-anak juga anak 10 tahun, bahkan ada anak 7 tahun dipekerjakan. Dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Itu di Indonesia juga tuh? Bukan, enggak. Ini Inggris. yang awal dari perkembangan kapitalisme industri di Inggris. Ya. Tapi berarti lahirnya kata kapitalisme itu sebenarnya dari Inggris ke Sumatera. Iya, artinya eh, dari tadi kapal dikirim, pulang membawa. Nanti dalam perkembangannya itulah maka kapitalisme di Inggris mulai berkembang dan dimulai dengan itu. Ya bahkan ada yang menyebutkan bahwa masih abad 14, tapi berdasarkan buku ini awal abad ke-17, 1601. Ya. Jadi kenapa Inggris? Inggris berhasil membangun kapitalisme juga disebabkan oleh karena industri tekstil, pabrik wool, dan sebagainya. Disitulah nanti pekerja masuk dengan, ya tentu saja pemilik pabrik mencari pekerja yang semurah mungkin, dipekerjakan anak-anak kecil dan sebagainya. Nah, singkat kata kita akhirnya kapitalisme ini berkembang lagi dalam bentuk yang lain, yaitu karena dia memerlukan pabriknya sudah punya ini dan sebagainya, juga nanti mereka memerlukan berbagai kebutuhan, akhirnya mereka mencari negeri-negeri jajahan. Ya seperti kita, seperti Inggris menjajah India, menjajah berbagai negeri, bahkan Inggris itu terkenal merasa bangga karena dia mengatakan bahwa Inggris itu mataharinya tidak pernah terbenam. Karena apa? Karena jajahannya yang banyak. Jadi matahari di sebelah sana sudah terbenam, di sini baru mulai dan seterusnya. Tapi sebenarnya dalam perkembangannya seluruh Eropa akhirnya berkembang menjadi Eropa Barat, paling tidak berkembang menjadi mampu membangun kapitalisme, tapi dimulai dari Inggris. Nah, dalam perkembangannya kemudian kapitalisme ini memang adalah terutama mencari untung. Ya jadi misalnya kapitalisme dagang. Ya tentu saja ketika mereka datang ke Sumatera dia membawa emas batangan untuk membeli barang-barang. Nah tentu saja dihitung untungnya berapa dan seterusnya. Jadi kapitalisme dagang, kapitalisme industri pada akhirnya yang dibutuhkan adalah keuntungan ekonomi. Nah, ini sekedar gambaran. Saya menyebutkan ini untuk menunjukkan bahwa orang sering keliru seakan-akan perkembangan kapitalisme tidak ada kaitan dengan kita dalam arti kata awalnya. Padahal justru sumber pertamanya adalah ketika kongsi dagang Britania datang ke Sumatera, dan dari situlah mulai Inggris membangun kapitalisme dagangnya. Dalam perkembangannya kemudian kita lihat bahwa kapitalisme dengan pengaruh keuntungan yang dicari yang besar, lalu kemudian buruh merasa tertindas, maka lahir beberapa pemikir, misalnya ada Marx melahirkan sosialisme, kapitalisme dan sosialisme. Jadi dua hal utama ini tidak bisa dipisahkan begitu saja. Dari kapitalisme kemudian melahirkan pemikir-pemikir untuk memperbaiki kehidupan kaum buruh, maka lahirlah sosialisme.
antara lain yang dirumuskan oleh Marx. Nanti dalam perkembangan selanjutnya ketika penjajahan terjadi, perjuangan mulai berkembang, maka sosialisme, Marxisme-sosialisme menjadi salah satu hal penting dalam proses para pemikir dan para pejuang. Seperti kita, semua pejuang kita itu belajar Marxis. Soekarno, Hatta, bahkan Cokro Aminoto pernah menulis buku yang berjudul Islam dan Sosialisme. Ya. Lalu Soekarno pernah menulis artikel dan saya kira saya pernah tunjukkan kemarin yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ya sebenarnya boleh dikatakan semua pemimpin kita belajar. Mengapa mereka mempelajari itu? Itu merupakan sebuah kebutuhan untuk keperluan perjuangan itu sendiri. Ya. Nah, sistem apa yang akan dibangun nanti, ya seperti Tan Malaka misalnya. Tan Malaka itu adalah seorang komunis, tapi justru dicampakkan oleh PKI dan Komunis Internasional. Kenapa? Persoalannya terletak pada tahun 26 PKI merencanakan pemberontakan. Sebelumnya, ya jadi tahun 25 sudah mulai dirancang oleh mereka pemberontakan 26. Tan Malaka menolak. Alasannya kita tidak punya kekuatan. Lalu Alimin, salah seorang tokoh PKI dikirim ke Moskow untuk menyampaikan kepada Stalin bahwa mereka akan melakukan pemberontakan, malah dimarahin. Tapi waktu pulang kan tidak seperti sekarang orang bisa naik pesawat dengan seenaknya, kan harus dengan kapal laut. Sebelum sampai, Alimin ini belum sampai bahwa dia dilarang oleh Stalin, pemberontakannya udah terjadi. Jadi pemberontakan di sekitar Jakarta, Banten itu tahun 26 Desember. Pemberontakan ini berlanjut ke Silungkang namanya. Ada sebuah desa. Desa itu memang ya wilayah pertukangan pada waktu itu, atau tanda kutip industri desa. Nah, di sana terjadi pemberontakan. Ya, jadi hal-hal seperti ini perlu dipahami dalam arti kata kita melihat perkembangan bagaimana para pemimpin kita belajar. Yang hebat itu adalah faktor belajar. Para pemimpin kita itu bukan sekedar organisatoris, tapi mereka sekaligus intelektual dan pemikir. Soekarno, dan itu dibuktikan dengan apa? Dengan tulisan. Artinya apa? Para pemimpin kita yang membangun Indonesia ini mempelajari semua situasi yang berkembang secara ideologis, secara sosiologis, ya. Ide-ide masyarakat yang berkembang Islamis, termasuk Islamisme, termasuk sosialisme, termasuk kapitalisme, mereka pelajari semua. Dan nanti dalam perkembangannya ya memang ada faktor tertentu bisa melahirkan perpecahan dan sebagainya. Ya, bahkan secara internal sendiri terjadi perpecahan oleh karena bagaimana mereka melihat situasi yang berbeda. Ya contohnya yang jelas bagaimana
Semaun, CS berbeda pendapat dengan Tan Malaka dalam rangka pemberontakan 26. Semaun, CS menghendaki pemberontakan itu, Tan Malaka menolak. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini, dan memang dalam perkembangan selanjutnya nanti akan terjadi hal-hal seperti itu. Ini saya kira sekedar pengantar untuk memahami perkembangan lebih lanjut. Kenapa? Karena sampai sekarang pun kita sebenarnya dikuasai oleh kapitalisme dan kolonialisme. Itu fakta. Yang menguasai ekonomi dunia siapa? Kaum kapitalis kan? Marxis komunisme udah mulai tersingkir, walaupun ada Cina, tapi Cina secara ideologi tetap komunis, tapi dalam hal ekonomi sudah kapitalistis, tanda kutip, walaupun dia memberikan cara tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya seperti kapitalisme barat, tapi dia juga sudah, kalau komunisme murni tidak mungkin menjadi seperti Cina, menjadi seperti sekarang. Ya, itu penting untuk kita jangan mengatakan, setiap kali kita mengatakan seakan-akan dalam perjuangan kita cuma bersatu. Enggak juga. Hatta selalu berbeda pendapat dalam beberapa hal dengan Soekarno. Tapi hebatnya mereka berdua, pada saat diperlukan mereka harus bersatu, ya mereka bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi tahun 30-an mereka berbeda. Soekarno dan Hatta sejak tahun 30-an itu berbeda. Nah, ada hal yang menarik begini. Ketika Guntur mau kawin, kan Soekarno masih ditahan. Nah, kan diperlukan siapa yang akan menjadi pendamping. Nah, di tengah itu Soekarno langsung ngomong pada Guntur, Hatta. Guntur agak ragu karena dia tahu bagaimana antara ayahnya dengan Hatta ada perbedaan kan. Tapi akhirnya disampaikan dan Hatta langsung menerima. Jadi secara pemikiran ideologis boleh berbeda, tetapi secara personlik tidak. Itu terjadi pada Hatta dan Soekarno. Juga sebenarnya yang lain sama. Syahrir juga tidak pernah sama pikirannya dengan Soekarno, selalu berbeda. Nah, masing-masing mereka itu punya Syahrir sosialis, lebih barat, sosialisme barat. Soekarno lebih sosialisme ciptaannya sendiri dengan berdasar pada Marxisme. Hatta juga sosialisme, tapi dia kenal barat. Nah, ini kan menarik untuk diketahui. Kita tidak mengulangi terus bicara tentang Hatta Soekarno, bukan. Banyak yang lain, seperti tadi Tan Malaka. Tan Malaka yang unik apa? Pemikirannya juga. Dia komunis tapi ditolak oleh kaum komunis. PKI dalam arti kata Partai Komunis Indonesia. Ketika dia justru pernah mewakili PKI di Komintern. Tapi karena menolak pemberontakan 26, akhirnya dipecat. Ya. Akhirnya dia dirikan partai sendiri. Dan Partai Murba itu adalah partai yang dibangun waktu revolusi, waktu kemerdekaan. Nah, Tan Malaka memang boleh dikatakan termasuk
tokoh yang unik. Ya semua unik sih, tapi ada perbedaan-perbedaan tertentu yang menarik. Tan Malaka adalah salah seorang pemimpin yang sampai dengan kemerdekaan dan meninggalnya tidak pernah menikmati kemerdekaan itu. Bahkan di dalam ketika kita sudah merdeka, dia masih tetap menyembunyikan diri. Adam Malik pernah menangis karena baru dia tahu bahwa yang dia temui tadi itu adalah Tan Malaka. Tapi Tan Malakanya sudah nggak ada, sudah pergi. Jadi dia selalu nanti ketika ada suatu proses di mana dia tidak sepakat dengan berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah, lalu dia melakukan semacam oposisi dengan mendirikan Persatuan Perjuangan. Jadi dia berusaha mengumpulkan semua kekuatan untuk menolak terutama sebenarnya perundingan. Jadi isu utamanya adalah merdeka 100%. Kita boleh berunding setelah kita merdeka 100%. Ya kan tidak mungkin juga. Masa orang diakui 100% baru kemudian mau berunding. Tapi kan itu isu politik pada waktu itu. Dan memang Tan Malaka ini punya pengikut-pengikut yang pemuda-pengikut yang cukup hebat. Ada Hairus Saleh, ada Sukarni, ada Adam Malik, dan sebagainya. Di dalam pergumulan itu berhadapan dengan Syahrir. Tapi Syahrir pada satu saat masuk juga di Persatuan Perjuangan, nanti akhirnya dia keluar karena berbeda pendapat. Dengan dia menjadi ketua Badan Pekerja KNIP, dan di dalam proses itu ada berbagai persoalan yang dihadapi, dan Persatuan Perjuangan tetap pada tuntutannya untuk tidak boleh berunding. Tapi kembangannya ternyata Syahrir bisa meyakinkan Soekarno dan Hatta, akhirnya Syahrir bisa melakukan perundingan yang pertama yang dikenal dengan perundingan Linggarjati. Yang nanti dianggap bahwa itu merugikan Republik, lalu dia jatuh 3 kali jadi Perdana Menteri, tapi akhirnya tersingkir, diganti oleh temannya sebenarnya. Sama-sama sosialis, cuma sosialismenya beda. Amir Syarifuddin lebih, bahkan nanti kaitannya dengan pemberontakan 48, ternyata Amir Syarifuddin itu PKI, dan dia sendiri mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah menjadi anggota PKI sejak tahun 35. Ya, walaupun ada yang tidak percaya. Misalnya saya pernah mendengar di Pusat Sejarah TNI kalau nggak salah, Pak Simatupang datang bicara dan dia ngomong bahwa dia tidak yakin kalau Amir Syarifuddin itu adalah seorang PKI. Tapi yang bersangkutan sendiri mengaku. Tapi kalau balik lagi ke Tan Malaka, memang sangat unik dari segi pemikiran juga gitu, Ta. Kayak Madi banyak tulisannya dari penjara ke penjara. Kalau dari penjara ke penjara itu semacam autobiografi. Kalau Madiloh itu semacam lebih bersifat ideologis dan seterusnya. Tapi dalam pikirannya sebenarnya seperti ada dalam buku Merdeka ini. Dalam buku Merdeka ini ketika bicara tentang Persatuan Perjuangan, ada digambarkan bahwa sebenarnya
Tan Malaka dalam buku ini menyebutkan bahwa dia tetap ingin mendirikan sebuah negara komunis, tapi komunis yang berbeda dengan PKI. Dia lebih dekat pada Trotsky, berbeda dengan Stalin. Ketika Lenin tidak ada, maka terjadi dua persaingan, Stalin dan Trotsky. Trotsky tersingkir, tapi pikirannya masing-masing. Nah, Tan Malaka tampaknya lebih Trotskis. Itu. Tan Malaka di situ. Dan dalam perkembangannya, Tan Malaka ini memang dengan berusaha melihat bahwa pemerintahan antara Soekarno dan yang dipimpin Soekarno dan Hatta dan Syahrir ini dianggap tidak revolusioner. Maka dia berusaha menciptakan satu kekuatan baru, ya Persatuan Perjuangan itu, dengan tujuan menolak perundingan dan kita harus berjuang untuk merdeka 100%. Bahkan macam-macam. Jadi dan anak didik pengikutnya juga sangat intensif untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung tujuannya. Tan Malaka melihat Soekarno dan Hatta itu sebagai pemimpin utama, dan dalam hal tertentu tampaknya Tan Malaka melihat bahwa pemerintahan Soekarno-Hatta dan Syahrir ini lebih mendekat kepada usaha perundingan, walaupun memang kenyataannya seperti itu. Dan memang terjadi perundingan seperti tadi saya katakan. Nah, dalam berbagai hal, ada hal yang lucu, misalnya kerumitan terjadi, maka datang Sukarni. Sukarni ini adalah orang dekatnya atau orang dekatnya Tan Malaka. Waktu itu Hatta sudah wakil presiden. Maka datang Sukarni, beritahu, dan itu ada dalam buku memoarnya, di sini juga ada dalam buku memoar. Nah, ini bukunya Pak Hatta, judulnya, jadi ini autobiografi sebenarnya. Nah, baik di dalam buku ini, di dalam buku Merdeka ini maupun di sini, diceritakan bahwa pada satu ketika Sukarni datang ke Hatta dan minta kepada Hatta untuk datang menemui Tan Malaka. Alasannya karena sebenarnya semua permasalahan itu sekarang bisa diselesaikan kalau Hatta dan Tan Malaka ketemu. Tapi Hatta menolak. Alasannya, ya tidak bisa sekarang aku bisa enak datang, karena saya punya posisi yang sudah terikat pada protokoler. Ya, Sukarni tetap memaksa, tapi akhirnya dia pulang dan Hatta tidak pergi. Apa makna dari itu? Maknanya ialah bahwa betapa kelompok Persatuan Perjuangan dengan pengikutnya menghendaki agar supaya Tan Malaka didengarkan oleh Soekarno dan Hatta. Tapi ternyata perbedaan di antara mereka tidak mudah untuk diselesaikan, dan akhirnya tidak pernah selesai sampai akhirnya Tan Malaka meninggal. Meninggalnya kapan? Ada yang mengatakan kaitannya dengan pemberontakan Madiun. Ada yang mengatakan tahun 49.
Tapi saya mendengar dari salah seorang yang pernah bekerja seorang kolonel yang pernah bekerja di pusat sejarah TNI mengatakan bahwa Tan Malaka tertembak di tengah-tengah kekacauan peristiwa Madiun. Katanya yang memerintahkan menembak itu Kolonel Sungkono. Itu juga cuma cerita dari apakah itu benar juga. Sampai sekarang masih misterius di mana meninggalnya, di mana kuburannya. Sampai sekarang masih belum jelas. Ya, ada 2 tokoh yang sampai sekarang tidak jelas di mana, yaitu Supriyadi, Menteri Pertahanan pertama yang ditunjuk. Dan memang dia memimpin pemberontakan di Blitar. Tapi ya diangkat oleh Soekarno sebagai Menteri Pertahanan, tidak pernah muncul. Ya kan, sampai sekarang orang nggak tahu. Sama dengan Tan Malaka, orang tidak tahu di mana. Tapi yang hebat adalah ya pemikirannya itu sepanjang. Iya. Sampai sekarang sebenarnya ketika Soekarno masih berkuasa, Heru Saleh, Adam Malik. Nah itu memang lucu. Jadi lucunya begini, ketika itu Partai Murbah dibubarkan, tetapi Adam Malik tetap dipakai. Dan dalam perkembangan situasi ketika Orde Baru, Soeharto memfusikan semua partai politik menjadi yang Islam P3, yang PDI, PD, Partai Demokrasi Indonesia, non-Islam, dan di situ ada Murbah. Jadi ya keunikan tertentu dari tokoh-tokoh kita memang harus diakui. Tapi mungkin disitulah pentingnya kita lebih melihat, lebih memikirkan. Seperti ketika BPUPK itu selesai rapat pada tanggal 1 Juni, Soekarno mengucapkan pikirannya tentang dasar negara. Pak Rajiman sebagai ketua BPUPK membentuk panitia 8. Panitia 8 ini 2 orang Islam ideologis, 6 orang non-Islam. Nah, ketuanya Soekarno, wakilnya Hatta. Lalu Rajiman katakan, rumuskan dasar negara. Nah, lalu Soekarno mengambil satu jalan lain. Jalan apa? Dia kumpulkan masih ada anggota BPUPK 38 orang. Dia ajak 38 orang ini rapat dan dia mimpin. Nah, lalu kemudian 9 orang. Khusus dari 38 itu diambil 9 orang. Dan hampir 4 Islam, 5 non-Islam dari 9. Itu yang melahirkan yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Tapi sebelum itu yang menarik lagi, ada kesalahan di sekolah formal, ya SD, SMP, SMA, ketika yang merumuskan dasar negara itu hanya Soekarno, Yamin, dan Supomo. Ketika di BPUPK itu ada 38 orang itu, ada banyak orang yang harusnya semuanya juga berpendapat. Enggak, itu salah. Memang waktu rapat pertama, kan rapatnya yang pertama tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Memang di sini, tapi persoalan apakah Yamin itu ngomong atau enggak, itu Hatta sendiri katakan enggak ngomong dia. Saya diberitahu oleh Hatta satu ketika karena selama dia
masa hidupnya saya 2 kali ketemu bersama dengan Pak Sagimun. Lalu Supomo memang ngomong, dia mengatakan bahwa manunggaling kausto, manunggaling kaulo, artinya antara rakyat dan pemimpin itu bersatu. Gitu. Nah, tetapi hanya sesingkat itu, tapi yang jelas dan dikatakan juga dalam buku ini, Hatta secara jelas mengatakan di sini bahwa ketika ketika Rajiman mengajukan bahwa yang akan kita bicarakan ini adalah dasar negara, semua anggota merasa ngapain kita bicara tentang hal itu, nanti kita berpanjang-panjang, filsafat lah, apalah dan sebagainya. Tapi Hatta mengatakan satu-satunya orang yang memberikan jawaban secara lengkap dengan pidatonya adalah Soekarno. Tapi di dalam rapat BPUPK itu juga Ya, berbicara, kan? Berbicara, tapi yang lengkap dan mengusulkan dasar negara seperti yang diminta, ya menurut Hatta Soekarno. Berarti sebenarnya tetap ada kesalahan di sekolah formal kalau perumus dasar negara itu cuma 3 orang itu. Enggak, perumus dasar negara. Jadi ada 3 rumusan. Tapi rumusan pertama adalah tanggal 1 Juni. Rumusan kedua, jadi ini sering salah orang. Sebenarnya rumusan Pancasila itu ada 3. Yang pertama 1 Juni, yang kedua 22 Juni, yaitu Piagam Jakarta. Dan yang ketiga adalah yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 45, pembukaan. Kalau kita balik lagi ke tema sosialisme dan perjuangannya dan perkembangannya. Tapi harus kamu ingat juga, orang harus mengingat juga bahwa Pancasila pada dasarnya itu sosialisme juga. Itu dia, makanya tadi udah disebutkan Tan Malaka dengan sosialismenya yang lebih ke Trotsky, terus PKI itu Marxis, dan Soekarno Marxisme dan kemudian Nasakom. Terus ada Syahrir juga sosialis barat. Terus Hatta pun dalam segi ekonomi juga ekonomi sosial. Sosialis. Jadi, dan itu pemikiran-pemikiran itu yang hidup sampai sekarang, dan kalau orang awam lihat ketika baca buku mungkin ini bisa disandingkan dengan pikiran-pikiran barat. Iya, mereka kan tahu itu karena baca buku barat. Seperti kalau Hatta, ya dia di Belanda, Syahrir. Tapi Soekarno tahu segala macam itu tidak pernah lihat barat. Soekarno itu tidak pernah keluar negeri. Baru mendekati kemerdekaan, kejatuhan Jepang, dia ke Jepang. Itu pun karena dipanggil. Tapi kenapa dia bisa menulis buku setebal itu? Ya karena dia baca. Dan dia mempunyai ide. Hebatnya kan itu. Berarti buku adalah jendela dunia itu sebenarnya benar? Benar, memang benar. Dalam arti kata bahwa orang harus rajin membaca. Bahkan sampai ya kalau ada orang sekarang malas membaca karena sudah ada teknologi YouTube. Lalu hanya YouTube itu yang diharapkan. Banyak kan YouTube itu bohong. Dan belum tentu benar. Dan akan hilang kan? Kecuali disertai ini dari buku ini, dari buku itu. Iya. Kan itu jadi persoalan. Jadi saya tidak pernah percaya bahwa saya akan mendapatkan kebenaran yang lebih baik tanpa harus membaca buku. Buku tetap lebih penting daripada yang lain, daripada YouTube itu. Karena YouTube itu kan ya seperti malam ini, kalau saya mau bohong kan bisa. Tapi kan ada tuntutan bahwa saya bicara untuk orang lain dan untuk pengetahuan secara jernih. Saya tidak boleh berbohong. Tapi mungkin saya salah, itu bukan karena saya berbohong. Mungkin karena saya menafsirkan yang berbeda, atau mungkin
buku yang saya baca berbeda dan sebagainya, dan itu biasa, secara ilmu biasa. Oke, kalau lanjut ke tadi sosialisme lagi, lanjutannya kayak gimana? Ya artinya dalam perkembangan perjuangan kita memang semua ideologi itu ada. Nasionalisme oleh Soekarno dimulai tahun 27. Ya. Lalu kemudian sosialisme oleh Syahrir. Nah, sebenarnya juga Hatta. Lalu kemudian Islamisme, Cokroaminoto. Tapi Cokroaminoto tidak sekedar Islamis, tapi dia juga memberikan tafsir tertentu yang berkaitan dengan sosialisme, sebagaimana yang terdapat di dalam bukunya yang berjudul Islam dan Sosialisme. Sebenarnya itu jawaban dari Cokroaminoto terhadap orang-orang komunis yang ada di dalam partainya. Jadi Cokroaminoto menulis buku itu untuk mengatakan kepada orang-orang PKI, ya kami juga sosialis kok. Islam dan sosialisme itu tidak bisa dipisahkan juga. Tatanan hidupnya juga sosialis. Cuma ada Allah. Dalam komunis nggak ada itu. Tapi dalam Islam kan Allah. Tapi tatanan tertentu ada sosialismenya. Gitu. Jadi rumit memang. Ya seperti itu. Ya ini gambaran awal. Nanti kan berkembang, nanti kita akan bicara lebih lanjut. Ya kita kan sekarang akan memasuki 80 tahun merdeka. Ya kita bersyukur bisa berusia 80 tahun. Tahun 80-an berbagai negara hancur kan. Uni Soviet hancur. Eropa Timur hancur. Yugoslavia hilang. Dan segala macam. Nah, kita bisa bertahan sampai sekarang. Nah, itu yang perlu kita harus pahami mengapa. Mengapa negara Republik Indonesia dan bangsa Indonesia bisa bertahan sampai berusia 80 tahun. Beda dengan negara-negara lain yang berhamburan pada tahun 80-an, 90-an. Itu. Ya sederhana sebenarnya. Karena walaupun nanti dalam perkembangan terjadi ada berbagai perbedaan, tetapi mengapa kita bisa bertahan? Menurut saya personally, itu karena Indonesia ini diciptakan walau ada perbedaan, tetapi berasal dari dialog. Dan orang yang berbeda pendapat dengan dialog itu ya duduk bersama ya, seperti Soekarno dan Hatta. Tapi mereka tidak pernah berhenti berdialog sebagai presiden dan sebagai wakil presiden. Dan dari situ juga terjadi hubungan personalik antara orang-orang ini. Itu yang menyebabkan kita bisa bertahan sampai sekarang. Mudah-mudahan ke hari-hari depan kita, dialog ini akan terus berlanjut dan jangan sampai terjadi seperti kita itu sebenarnya ada 37 tahun orang takut berbicara karena sistem otoriter yang dibangun. Demokrasi terpimpin antara tahun 60 sampai dengan ya taruhlah sampai 65. Nah setelah Soekarno jatuh, Soeharto naik. Lebih takut lagi orang.
dengan pakai demokrasi Pancasila, tetapi dengan dewi fungsi dan segala macam, orang takut ngomong. Itu. Jadi pemerintah yang akan datang dan yang sekarang, ya apa yang dibicarakan Prabowo kelihatan sangat merakyat, populisme, tapi sampai seberapa jauh itu akan terwujud, itu kita lihat. Dan mudah-mudahan dalam usia kita 80 tahun ini, kita akan lebih dewasa dan kemampuan kita berdialog secara jernih berkembang terus. Ya mudah-mudahanlah kita memasuki usia 81 tahun dan usia-usia selanjutnya keadaan lebih tenang, rakyat bisa menikmati langkah-langkah Prabowo yang anti korupsi sehingga mampu membuang manusia-manusia yang serakanomics, pendukung serakanomics. Nah itu yang selama serakanomics itu masih berada di sekitar kita, ya kita tidak akan mampu melangkah lebih jauh. Paling-paling kita keringatan, jalan di tempat. Tapi memang saya terus terang aja, betul-betul saya mau mengatakan apa? Bagaimana orang bisa mencuri uang negara, merusak bumi Indonesia dengan ratusan triliun. Saya nggak pernah bayangkan untuk apa kita merdeka. Saya nggak pernah bayangkan. Tapi itu tadi, mungkin kalau dikaitkan lagi ke sosialisme, memang udah nggak ada sosialisme itu. Tapi di negara ketika komunisme berkuasa dengan sosialisme komunismenya, negara komunis itu koruptor semua. Itu dia masalahnya, ujung-ujungnya akan menjadi kapitalis juga kan. Padahal mungkin ya yang tadi mungkin bisa dibahas juga kan, Pancasila itu sosialis tuh bagaimana? Ya dalam butir-butirnya kan sosialis, dan Soekarno yang merumuskan itu sosialis semua kan. Yamin juga itu Tan Malaka, tapi dekat dengan Soekarno. Itu. Jadi, tapi yang masalahnya ketika Pancasila yang membuat itu seorang sosialis dan yang merumuskan juga sosialis, tapi prakteknya itu yang penting. Ya, kita harus lebih banyak lagi mempelajari latar belakang sejarah dan sosiologis dari proses kita menjadi bangsa dan proses kita menjadi merdeka. Itu ya. Ya, karena apa? Persoalan ini ketika orang bicara tentang kapitalisme, ketika orang bicara tentang sosialisme, kan ini tidak bisa dilepaskan dengan apa yang kita mau ketika kita menjadi bangsa dan apa yang kita mau ketika bangsa ini berjuang untuk merdeka dan bagaimana setelah kita merdeka. Itu yang harus dilihat, dipelajari lagi. Dan pentingnya hal ini sangat penting untuk diajarkan di pendidikan.